bahagia buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang, kita beribadah, kita mendekat kepada Tuhan, kita membangun hubungan yang intim, yang indah dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak jauh dari hidup kita dan selalu ada beserta dengan kita. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, kami datang, kami menyembah-Mu, kami beribadah Tuhan. Izinkan kuasa Allah mengalir dalam program ini, dan kami semua menerima berkat, menerima anugerah, kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Mari semua bumi adalah Yeshua, bumi adalah hidayah adalah syari. Kau segalanya, Kau yang terbaik, Kau yang termulia. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider,
anugerah Tuhan yang berupa kesembuhan, jalan-jalan yang tercipta, yang Tuhan beri untuk kehidupan terjadi buat umatmu yang sedang ada di dalam program ini. Tuhan, aku berdoa, berkati, sembuhkan, pulihkan umatmu. Aku berdoa buat semua umatmu yang sedang terhukum dan mengangkat tangan kepadamu. Tuhan, berkati dengan anugerah, berkati dengan kasih karunia, pemeliharaan, penyediaan terjadi atas seluruh umat. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sekali lagi nyanyikan setiap janji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
saya akan sharing untuk waktu ini. Dalam program ini kita berdoa dulu ya untuk firman yang disampaikan supaya kita semua diberkati dan keadaan hidup kita selalu ada di dalam jalannya Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya, di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, kami mau mendengar firman, berkati kami semua. Roh Kudus tolong supaya pemberitaan firman ini menjadi kekuatan, menjadi pencerahan buat kami, dan juga menjadi jawaban dalam hidup kami. Roh Kudus, bukakan, sikapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hidup kami semua. Aku berdoa Tuhan, berkati semua yang mengikuti program ini dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara siapkan Alkitab saudara. Saya akan share untuk waktu ini tentang kalimat yang diucapkan oleh Nabi Hagai, tulisannya di sini dalam Hagai 1 ayat 5 sampai 11, tertulis seperti ini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan kamu. Kamu menabur banyak tetapi mau pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pudi-pudi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi Tuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usahamu. Saudara dikasih Tuhan, ada kalimat yang penting yang diucapkan, dituliskan di dalam bacaan tadi, yaitu perhatikanlah keadaanmu. Beberapa kali diucapkan tentang ini, berarti ini perlu disoroti, perlu mendapatkan perhatian buat kita semua. Ketika orang tidak memperhatikan keadaan hidupnya, tidak memperhatikan gaya hidupnya, cara hidupnya, maka di dalam kenyataannya nanti akan terjadi sesuatu yang salah terjadi. Ya, seperti tadi ayat 5, ayat 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ini kan sesuatu yang salah saudara, ya kan? Seharusnya ketika orang menabur banyak, ya tentu saja hasilnya banyak. Itu yang benar. Tapi yang salah terjadi, kamu menabur banyak, hasilnya sedikit. Kamu makan tidak sampai kenyang. Ya ini juga sesuatu yang kenyataannya yang salah. Ketika orang makan banyak, tentu saja kenyang. Tidak, jadi salah kalau orang makan banyak tetapi tidak sampai kenyang. Orang minum tidak sampai puas, sesuatu juga yang salah. Minum tapi tidak puas. Ya, jadi ada sesuatu yang salah. Saya lanjutkan. Kamu mengharap banyak, ayat 9, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawa ke rumah, aku mengembuskan. Dibawa pulang hasil dari kerjanya, hasil dari usahanya, ya, kerja, usaha, dan mendapatkan hasil dari itu. Dan firman Tuhan katakan
habis. Seperti ditiup angin seperti begitu. Ini sesuatu yang salah. Ya, ada sesuatu yang salah. Nah, kalau hal-hal demikian terjadi, firman Tuhan katakan, perhatikan gaya hidupmu, perhatikan cara hidupmu. Ya. Ketika itu tidak diperhatikan, maka ada sesuatu yang pasti salah terjadi. Saudara, dalam kehidupan perjalanan ada dua jalan dalam hidup manusia ini yang bisa diambil, yaitu jalan kebenaran atau jalan yang tidak benar, atau izinkan saya sebut jalan kejahatan. Jadi kita sesuai dengan firman Tuhan, pilihlah jalan kebenaran, di mana kebenaran firman Tuhan akan terjadi buat kita. Karena firman Tuhan adalah janji Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah tidak dilaksanakan oleh Tuhan. Karena sekali Tuhan buat janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Karena Tuhan buat janji bukan seperti manusia yang berjanji. Karena manusia berjanji, hari ini dia berjanji, besok dia tidak lakukan janjinya, atau dia lupa dengan janjinya, atau dia terlalu cepat berbicara sehingga setelah berbicara baru pikir. Kalau Tuhan itu dalam kebenarannya, dia mengucapkan, dia sudah memperhitungkan semuanya itu. Dan jalan kebenaran adalah abadi, saudara. Jalan kebenaran adalah Tuhan sendiri. Jalan kebenaran adalah firman Tuhan. Jalan kebenaran biar menjadi gaya hidup, sikap hidup, way of life kita. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, seperti kata kita pakai, perhatikan keadaan. Adakah sesuatu di dalam realita kehidupan ini yang salah? Kalau ada yang salah, renungkan itu. Apa yang salah? Lalu perhatikan yang salah. Lalu mulailah mengubah dan buat keputusan untuk berubah. Ya, ketika saudara membuat keputusan untuk berubah, saudara sedang ada di dalam jalan kebenaran. Saudara berubah, maka kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya saudara diberkati sepanjang jalan hidup saudara. Berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Letakkan firman Tuhan di dalam hati ini. Jadikan firman Tuhan ini pedoman. Waktu kita mendengar, waktu kita melihat, waktu kita berkata-kata, waktu kita menggunakan tangan ini, waktu kita berjalan. Adakah langkah kaki kita berjalan di dalam kebenaran, atau langkah kaki kita berada di dalam jalan yang salah, yaitu jalan kejahatan? Adakah pandangan mata kita ada di dalam pandangan kebenaran, atau pandangan di dalam pandangan kejahatan? Adakah telinga kita dipakai untuk kebenaran, atau telinga kita dipakai untuk kejahatan, mendengarkan hal yang tidak baik? Mulut kita, kata-kata kita yang ada di dalam jalan kebenaran atau jalan kejahatan? Perhatikan itu. Dan kalau ada yang salah sehingga realitanya menjadi salah, berubahlah, ubahlah, beri perhatian kepada yang harus diubah, dan buat keputusan, saya mau mengubahnya, masuk dalam jalan kebenaran. Saudara akan menerima berkat yang sempurna. Saudara menabur, pasti keluar. Saudara makan, pasti saudara mengalami kekuatan. Saudara minum, pasti saudara mengalami kesegaran. Saudara membawa pulang, di rumah Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa saja yang saudara buat berhasil, Tuhan berkati saudara. Siapkan hati saudara untuk terima berkat Tuhan. Bisa itu jika saudara ingin memberikan persembahan, biar persembahan itu saudara beri buat Tuhan, memberkati pelayanan dan juga program-program ini. Tuhan berkati persembahan yang dipersembahkan oleh umatmu berlimpah-limpah. Berkati setiap tangan yang mempersembahkan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau anugerah. Tuhan menyertai engkau senantiasa. Berkat dari Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai saudara sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kita diangkat tinggal dengan